Ibu semua, salam sehat bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Bertemu kembali bersama dengan Ibu Santi Ardelina dalam video pembelajaran kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak Ibu, kita ketemu kembali di mana materi pembelajaran kita hari ini itu adalah tentang struktur atom dan sistem periodik. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang teori atom. Ada beberapa ahli yang sudah menyatakan teori tentang atom, di antaranya adalah Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Nah, Ibu harap kalian bisa lebih memahami lagi tentang teori atom yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Baiklah anak-anak Ibu, materi kita hari ini tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit, di mana kompetensi dasarnya adalah mengkolerasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Sedangkan indikatornya itu ada dua. Yang pertama, menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Yang kedua, menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Sehingga, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan kajian literatur, kalian peserta didik dapat yang pertama, menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Yang kedua, menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, coba perhatikan gambar. Di gambar adalah sekelompok zebra. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, kita lihat yang namanya zebra memiliki kemiripan sifat satu dengan yang lainnya. Nah, sama halnya dengan zebra. Yang namanya unsur-unsur itu juga memiliki kesamaan ataupun kemiripan sifat satu dengan yang lainnya. Itu disebut dengan satu golongan. Ya kan? Jadi kalau unsur-unsur itu berada dalam satu golongan, dia memiliki kemiripan sifat. Yang mana golongan, Bu? Kita akan bahas pada hari ini. Nah, sebelum sampai ke sana, kita harus pelajari yang namanya konfigurasi elektron Bohr dulu. Ya kan? Apa itu konfigurasi elektron, Bu? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada kulit atom. Nah, sampai saat ini, ada yang namanya 7 buah kulit. Jadi setiap kulit itu bisa diisi yang namanya elektron. Nah, ada maksimumnya. Masukkan ke rumus 2n pangkat 2. Nah, perhatikan untuk kulit yang pertama, itu nama kulitnya adalah K. Untuk mengetahui jumlah elektron maksimumnya, kamu masukkan ke rumus 2n pangkat 2. Berarti n-nya kamu masukkan 1. 1 pangkat 2 kali 2. Hasilnya adalah 2. Jadi untuk kulit pertama, jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Contoh selanjutnya untuk kulit kedua. Berarti kamu masukkan n-nya sama dengan 2. Maka 2 pangkat 2, 4, kalikan dengan 2, 8. Maka jumlah elektron maksimumnya adalah 8. Begitu selanjutnya sampai kulit yang ke-7. Ya kan? Masukkan n-nya sama dengan 7. 7 pangkat 2, 49. Kalikan dengan 2, hasilnya adalah 98. Nah, jadi inilah jumlah elektron maksimum yang bisa diisi di dalam masing-masing kulit. Tapi ingat, mulai dari kulit kedua sampai kulit ke-7, elektron maksimum pada kulit terakhirnya hanya boleh sebanyak 8. Jadi contoh misalnya, di kulit keempat, sisanya hanya tinggal 10. Nah, kamu tidak boleh tulis 10 di kulit keempat. Tapi 10 itu harus kamu jabarkan menjadi 8, 2. Nggak boleh langsung kamu tulis 10, karena maksimumnya hanya boleh 8. Nah, di dalam tabel periodik ada istilah golongan dan periode. Golongan itu dia dalam satu kolom, nanti dari atas ke bawah. Itu menunjukkan elektron valensi suatu unsur. Apa itu elektron valensi, Bu? Ya, elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Ya kan? Nah, unsur-unsur utama ataupun golongan A, kita bahas golongan A karena konfigurasi elektron kita berdasarkan kulit. Untuk golongan B, dia tidak berlaku berdasarkan kulit. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya berdasarkan subkulit. Ya kan? Golongan A itu ada 8. Golongan 1A namanya golongan alkali, golongan 2A namanya golongan alkali tanah, golongan 3A namanya golongan boron, golongan 4A namanya golongan karbon, golongan 5A namanya golongan nitrogen,
golongan 6A namanya golongan oksigen, golongan 7A namanya golongan halogen, dan yang terakhir golongan 8A namanya adalah golongan gas mulia. Nanti kita akan lihat di dalam tabel periodik ya. Oke, kemudian ada namanya periode. Periode itu dia satu baris, jadi dari kiri ke kanan. Itu menunjukkan jumlah kulit yang terisi elektron. Ya kan? Tadi kita sudah bahas di awal, kulit itu ada 7, maka jumlah periode juga ada 7. Nah, ini dia tabel periodiknya. Coba kita lihat kolom yang pertama, dari atas ke bawah, itu ada hidrogen, litium, sodium atau natrium, potasium atau kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Itu namanya golongan 1A. Di sampingnya, itu adalah golongan 2A. Nah, sedangkan biru yang agak pendek itu adalah golongan B. Golongan 3A itu yang di sebelah kanannya, ada boron, aluminium, gallium, indium, dan selanjutnya. Itu adalah golongan 3A. Sampingnya 4A, 5A, 6A, 7A, sampai 8A. Di atas itu ada ditulis namanya ya. Itu dia golongan. Kalau dia periode, itu dia satu baris dari kiri ke kanan. Ya kan? Jadi periode pertama itu baris yang pertama, yaitu ada hidrogen dan helium. Baris yang kedua itu adalah periode kedua. Siapa dia? Ada litium, ada berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Nah, itu adalah periode yang kedua. Sampai periode yang ketujuh. Ini adalah tabel periodik unsur-unsur. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron, golongan, dan periode dari 11Na. Perhatikan, 11Na. Maka jumlah elektronnya itu adalah 11. Jadi kamu tuliskan konfigurasi elektronnya. Kulit pertama maksimumnya 2, kulit kedua maksimumnya 8, sudah 10. Sisanya supaya 11 adalah 1. Maka 1 kamu tuliskan di kulit yang ketiga. Nah, elektron valensinya adalah 1, karena elektron yang berada pada kulit terluarnya adalah 1. Maka 1 itu merupakan golongannya. Ingat, penulisan golongan harus menggunakan angka Romawi. Berbeda dengan periode, kalau periode menggunakan angka biasa. Nah, periodenya kita lihat jumlah kulitnya. Yang terisi elektron itu ada 3, maka periodenya adalah periode 3. Yang selanjutnya, tentukan konfigurasi elektron, golongan, dan periode dari 20Ca. Kalau dia 20Ca, berarti jumlah elektronnya adalah 20, ya kan? Maka bisa kita tuliskan, kulit pertama maksimumnya 2, kulit kedua maksimumnya 8, sudah 10. Ya kan? Berarti sisa 10 lagi. Nah, kulit ketiga memang maksimumnya itu adalah 18. Tapi kamu tidak boleh tulis 10 di kulit ketiga. Karena maksimum di kulit terakhir hanya boleh 8. Maka 10 itu harus kamu jabarkan menjadi 82. Elektron valensinya adalah 2. Sehingga golongannya adalah golongan 2A. Ingat penulisan golongan dengan menggunakan angka Romawi. Sedangkan periodenya ada 4 kulit yang terisi elektron. Maka periodenya adalah periode 4. Contoh soal yang selanjutnya. Tentukan konfigurasi elektron, golongan, dan periode dari 35Br. Ingat, berarti jumlah elektronnya adalah 35. Maka kamu jabarkanlah dia menjadi 2, 8, 18, 7. Kalau kamu jumlahkan semuanya adalah 35. 7 adalah elektron valensinya, sehingga dia berada dalam golongan 7A, dan periodenya adalah periode 4, karena ada 4 kulit yang terisi elektron. Yang terakhir, contoh soalnya adalah 87Fr. Ya, agak banyak angkanya ya. Berarti jumlah elektronnya ada 87, maka kamu jabarkan sama seperti yang tadi. Kulit pertamanya 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 32. Nah, kulit kelima ini sisa elektronnya sebenarnya ada 27. Tapi di kulit kelima kamu tidak boleh isi 27. Maksimum di kulit terakhir hanya boleh 8. Berarti 27 kamu jabarkan lagi menjadi 18, 8, 1. Paham ya? Ya, maka elektron valensinya adalah 1, sehingga dia berada dalam golongan 1A, dan jumlah kulit yang terisi elektron itu ada 7. Maka periodenya adalah periode 7. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Ibu rasa pelajarannya cukup mudah dan cukup gampang.
Apalagi jika anak-anak ibu sekalian mau berlatih, dan berlatih. Baiklah anak-anak ibu, persiapkan dirimu untuk pertemuan kita selanjutnya. Itu tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Jadi di dalam kulit ada lagi subkulitnya. Subkulit itu ada 4, ada S, P, G, dan F. Kita akan bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai di sini pertemuan kita anak-anak ibu. Silahkan berlatih lagi, kerjakan soal-soal yang sudah ibu berikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai bertemu kembali. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.